Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan masuk ke materi atau mempelajari materi tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Jadi Pancasila itu yang mendasari semua peraturan yang ada di Indonesia. Jadi undang-undang dasar, pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang dasar itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nah, itu harus ada, tidak boleh menyimpang. Ya, jadi Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian meliputi suatu suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila itu tadi berisi tentang nilai-nilai dari Undang-Undang Dasar itu, di dalamnya terdapat nilai-nilai tentang Pancasila. Kemudian yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Jadi hukum dasar negaranya itu apa? Dia harus sebagai pedoman atau sebagai rujukan, sebagai dasar untuk mewujudkan peraturan hukum yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kemudian yang kelima, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar, bagi penyelenggara negara dan pelaksana pemerintah. Jadi sumber dalam menjalankan Undang-Undang Dasar, menjalankan ketatanegaraan Indonesia, menjalankan pemerintahan di Indonesia itu harus mempunyai semangat Pancasila. Kemudian, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu, dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila digunakan sebagai arah dan pedoman dalam segala aktivitas hidup manusia. Jadi Pancasila itu digunakan sebagai pegangan kita dalam menjalani kehidupan kita, seperti contohnya di rumah. Apabila ada perbedaan pendapat di rumah harus diselesaikan dengan baik, tidak usah saling bermusuhan. Kemudian di masyarakat itu juga jangan sampai malah kita bermusuhan dengan masyarakat, karena masyarakat kita yang beraneka ragam, kita harus mempunyai pedoman yaitu apa? Pancasila. Ya, terus kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, karena Pancasila adalah ideologi negara. Nah, apabila mengubah ideologi negara berarti membubarkan negara kita. Jadi Pancasila itu sudah tidak bisa diubah, karena ideologi pertama kita yaitu Pancasila. Itu sudah mencakup semuanya. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi digali, diambil dari masyarakat itu sendiri. Seperti gotong royong, kita tahu di daerah-daerah yang masih istilahnya tradisional itu masih memegang teguh nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila itu malahan. Kemudian yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi merupakan jiwa atau rohnya bangsa Indonesia itu ada di Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa, karena Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Seperti kita, sifat si A begini-begini, sifat si B begini-begini, berarti kepribadiannya seperti ini. Nah, ya. Terus yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang Ibu jelaskan tadi. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu berarti semua peraturan itu harus sesuai dengan Pancasila. Undang-undang dasar yang di dalamnya terdapat pasal-pasal pun harus
sesuai dengan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi Pancasila itu perjanjian luhur antar pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Karena sebuah negara itu harus memiliki cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, Pancasila itu kita gunakan untuk pegangan kita untuk mewujudkan cita-cita kita dan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia itu apa aja? Tujuan bangsa Indonesia itu yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus kemudian mensejahterakan kesejahteraan umum, terus melindungi segenap bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu harus diwujudkan. Kemudian Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada ideologi lain selain Pancasila. Jadi kita harus berpegang teguh kepada Pancasila. Kita sebagai orang muslim, walaupun kita punya sumber yaitu Al-Quran, tapi dalam kehidupan bernegara kita harus menyesuaikan dengan Pancasila. Pancasila yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya dengan Tuhan. Jadi Pancasila asas, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjalin hubungan dengan masyarakat lainnya, dengan orang-orang yang bukan berasal dari daerah kita, tapi dari daerah lain. Kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi dalam membangun Indonesia, Pancasila dijadikan dasar dalam membangun, mana yang istilahnya yang harus dibangun, mana yang perlu ditingkatkan. Jadi seperti kita di Jawa sudah baik, tapi ada yang belum baik, mana diperbaiki. Kemudian di daerah yang masih sekiranya infrastrukturnya belum baik, itu ditingkatkan lagi dan diperbaiki lagi. Selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang pertama itu membentuk identitas atau jati diri bangsa, karena Pancasila itu hanya ada di Indonesia. Jadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang berbeda tapi bisa saling menghormati, bisa saling bertoleransi, itu harus ditingkatkan. Jangan malah menurun tingkat toleransinya seperti sekarang ini sudah turun tingkat toleransi yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nah, itu tadi karena kita berbeda suku, budaya, agama, terus ras, antar golongan, kita ya sangat-sangat berbeda dengan negara yang lain. Jadi kita harus menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan pemerintah, itu harus mengacu dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Nah, itu tadi sebagai pedoman atau arahan untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara. Hubungan kita dengan negara lain, hubungan antar bangsa kita itu harus berpedoman dengan Pancasila. Terus yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara Indonesia, karena kita yang berbeda-beda sangat penting untuk memegang teguh nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, itu tadi sedikit dari materi dari Ibu tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, nanti kita perdalam lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.